Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri teman-teman. Nama saya Deden Solihin dengan NPM 25135 dari kelas KSAP 20A. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan mengenai perencanaan strategis dan proses pemasaran. Nah, dalam perencanaan strategis atau pengertiannya ya, perencanaan strategis merupakan proses, metode, alur untuk material untuk menghasilkan dan mempertahankan kesesuaian antara sasaran dan sumber daya organisasi dengan peluang besar yang timbul. Nah, di perencanaan ini memiliki konsep portofolio bisnis dengan dilakukan oleh dua matriks. Yang pertama ada matriks kendala elektrik, yang kedua ada matriks produk life cycle. Nah itu. Nah selanjutnya adalah ada matriks BCG. Nah di matriks BCG ini mendasarkan pada market share dan market growth rate. Nah di matriks ini ada 4 elemen. Yang pertama ada start, yang kedua ada question marks, yang ketiga ada cash cow, dan yang terakhir ada DOGS. Baik, selanjutnya itu ada matriks ENSOF. Nah, matriks ini menggambarkan bisnis pada dimensi produk dan dimensi pasar. Nah, di sini juga ada 4 elemen, atau ada 4 sub. Yang pertama ada market penetration, yang kedua ada product development, yang ketiga ada market development, dan yang terakhir, yang keempat itu ada diversification. Nah, selanjutnya teman-teman ada lagi materi mengenai analisis struktur pasar dan perilakunya. Nah, apa sih pasar? Pasar adalah suatu tempat yang berkumpul adanya pembeli dan juga penjual. Walaupun itu offline ataupun online. Kalau online seperti Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Nah, perilaku konsumen adalah suatu aktivitas yang di dalamnya ada pencarian, sampai ke pengoperasian sampai ke pelaksanaannya kayak gitu sih. Nah, selanjutnya adalah proses keputusan membeli, terdiri dari pengenalan, kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, sampai ke perilaku setelah membelinya gitu. Nah, selanjutnya ada proses pembeli, terdiri dari tahapan. Ada beberapa tahapan gitu ya. Ada yang pertama ada pengenalan masalah, yang kedua ada perumusan kebutuhan umum, yang ketiga ada spesifik produk, yang kelima ada pencarian pemasok, sampai ke penilaian kinerja. Nah, selanjutnya teman-teman ada proses keputusan pembeli gitu. Kalau ada purchase-nya, ada gambarnya, mungkin alurnya seperti ini. Yang pertama ada pengenalan kebutuhannya dari penjual gitu. Terus yang kedua, konsumen mencari informasi di mana itu produk itu ada gitu. Yang ketiga ada evaluasi alternatif, itu jarak ataupun harga. Nah, setelah evaluasi alternatif itu selesai, ada 4 keputusan pembeli atau feedbacknya gimana, mau membeli produk tersebut atau tidak gitu. Dan yang terakhir ada pembeli purna beli gitu, perilaku purna beli. Nah, selanjutnya teman-teman ada riset pemasaran dan ramalan penjualan. Proses riset pemasaran atau gimana sih alurnya gitu, atau flow chartnya gimana sih. Nah, yang pertama ada identifikasi masalah. Teman-teman mencari masalah yang ada di masyarakat, cari tahu masalahnya apa aja, kita identifikasi ya, dicatat gitu. Terus yang kedua itu menggabungkan data, disatuin datanya dari setiap masalahnya. Yang ketiga itu prosedur sampling ya, kita kelompokkan dulu mungkin, terus kita ambil sampling, ambil kuesioner atau tanya-tanya sebentar gitu, atau kita kasih produk kita gimana gitu. Terus kita, dan selanjutnya ada data, kita punya data dari tadi ya, kita kasih kuesioner dan apanya. Setelah itu kita analisis. Kalau misalkan tadi kita pakai print out atau kuesioner secara langsung, kita bisa menganalisanya menggunakan SPSS ya. Nah,
setelah beres menggunakan SPSS kita akan mendapat persennya berapa gitu. Oh berarti ini bagusnya berapa persen di sini gitu. Jadi ketika udah, nah di laporannya kita uraikan kenapa ini seberapa persennya ini, kenapa sih 30% ini apa sih gitu. Terus udah beres itu kita follow up kita eksekusi. Nah, dalam pencarian atau riset pasar tadi kita bisa menggunakan era baru, informasi sekunder internet, World Wide Web, bisa di internet, jadi di World Wide Web atau Uniform Reference Selector, mesin pencarian, survei internet dan sebagainya. Itu tergantung enaknya teman-teman itu seperti apa. Nah, selanjutnya itu materi mengenai segmentasi target dan positioning. Langkah-langkah dalam segmentasi pasar, target dan posisi pasar gitu. Ada tiga bagian langkah-langkahnya. Yang pertama identifikasi variabel, jadi mengembangkan profilnya. Yang kedua ada evaluasi tiap segmen, memilih segmen atau dikelompokkan gitu per segmennya. Yang ketiga ada identifikasi penempatan. Jadi penempatan posisinya mau di mana gitu. Baik teman-teman, materi selanjutnya itu ada mengenai strategi pemasaran dalam berbagai posisi persaingan. Nah, strategi itu dibagi dengan 4. Yang pertama ada strategi market leader, yang kedua ada strategi market challenger, yang ketiga ada strategi market follower, yang keempat ada strategi market niche. Gitu teman-teman. Baik teman-teman, ya materi selanjutnya itu mengenai masalah global dalam segmentasi dan penentuan pasar. Contohnya gini, ada perusahaan Nike yang memasarkan produk-produk yang serupa dengan menggunakan strategi pemasaran yang sama di banyak negara yang berbeda gitu. Misalkan dijual di Indonesia, Malaysia, tapi sistem pemasarannya sama. Nah baik teman-teman, materi selanjutnya adalah mengenai pemasaran jasa. Nah di pemasaran jasa ini ada 4 karakteristik pada jasa ya. Yang pertama ada tidak berwujud, yang kedua ada tidak terpisah, ketiga ada keanekaragaman, dan yang terakhir dan keempat tak tahan lama. Gitu. Baik kita lanjut teman-teman ke materi selanjutnya, yaitu mengenai bauran pemasaran untuk jasa. Ada 4 strateginya ya. Yang pertama ada strategi produk jasa, yang kedua ada strategi distribusi, yang ketiga ada strategi harga, yang terakhir ada strategi promosi. Nah selanjutnya itu mengenai analisis struktur industri. Kelima kekuatan bersaing yang menentukan kemampuan laba industri. Jadi ada 5 ya yang berkaitan dengan industri. Yang pertama itu ada pendatang baru, kedua ada pembeli, ketiga ada produk pengganti, keempat ada pemasok, dan terakhir ada industri. Jadi kalau di alurnya ya, industri di tengah, pendatang baru di atas, pembeli di kanan, terus di bawah industri ada produk pengganti, dan yang pemasok di sini yang kiri. Nah, materi selanjutnya itu mengenai strategi generik. 2 dimensi yang mempengaruhi adalah keunggulan bersaing atau biaya rendah dan diferensiasi, dan cakupan persaingan atau sasaran luas dan sasaran sempit. Nah, di sini ada 4 elemen atau ada 4 sub. Ya, ada 4 sub. Yang pertama ada 1 keunggulan biaya, kolom kedua ada 2 diferensiasi, kolom ketiga ada 3A fokus biaya, dan yang terakhir atau keempat, kolom 4 ada 3B fokus diferensiasi. Nah, kita lanjut ya, pemasaran global. Intisari pemasaran adalah menciptakan nilai pelanggan yang lebih besar daripada nilai yang diciptakan oleh pesaing gitu. Dan selanjutnya itu keunggulan kompetitif atau diferensiasi adalah penawaran total yang dihadapkan pada persaingan yang relevan gitu, yang lebih menarik pelanggan. Keunggulan tersebut dapat muncul dalam unsur
yang ditawarkan pelanggan, meliputi produk, harga, iklan, serta distribusi kepada pelanggan gitu. Atau distribusi kepada produk sendiri gitu. Nah, selanjutnya ada materi mengenai fokus. Fokus diperlukan untuk keberhasilan dalam penciptaan nilai pelanggan pada keunggulan kompetitif itu. Jadi dan selanjutnya itu dari pemasaran domestik ke pemasaran global atau transisional gitu. Terus ada beberapa pemasaran, ada beberapa jenis gitu. Ada 5 jenis pemasarannya. Yang pertama ada pemasaran domestik, kedua ekspor, internasional, multinasional, dan juga global atau transnasional gitu. Baik teman-teman, kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai kekuatan yang mendorong dalam pemasaran ini. Ada 6 ya, ada 6 elemen atau sub. Yang pertama ada kebutuhan pasar, kedua teknologi, 3 biaya, 4 mutu, 5 komunikasi dan transportasi, dan yang terakhir itu daya tuas atau keunggulan yang dimilikinya dengan mengembangkan 5 tipe daya tuas gitu. Apa sih kelima daya tuas itu? Yang pertama ada transfer pengalaman, kedua ada transfer sistem, ketiga ada penghematan skala, keempat ada pendayagunaan skala sumber daya, strategi global, dan yang terakhir strategi global. Nah, pada selanjutnya itu ketika ada kekuatan yang mendorong pasti ada yang kontranya ya, ada yang penghambatnya ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai kekuatan yang menghambat pemasarannya. Ada 5 elemen tadi. Ada elemennya. Yang pertama ada perbedaan pasar, sejarah, kecocokan manajemen, budaya organisasi. Contoh gini, jadi berbeda kultur produk ini, kulturnya atau budayanya bisanya di sana. Kalau di Kabupaten Bandung kurang ini, kalau di Kabupaten Malang bisa omsetnya naik gitu. Dan yang terakhir adalah kendala nasional atau hambatan untuk masuk ke suatu negara, atau tidak boleh ada produk asing ke dalam negeri gitu. Baik teman-teman, kita lanjut ke pembahasan mengenai kekuatan yang mendasar bisnis internasional. Nah, orientasi manajemen meliputi 4 ya. Ada 4 orientasi. Yang pertama ada orientasi etnosentrisme, yaitu keyakinan bahwa negeri asallah yang paling unggul. Yang kedua ada orientasi polisentris, yaitu keyakinan yang tidak disadari bahwa setiap negara unik dan berbeda. Cara untuk meraih sukses di negara ini adalah penyelesaian diri atau cepat beradaptasi gitu. Dan yang ketiga ada orientasi regional, yaitu orientasi geosentris yang terbatas pada suatu wilayah regional. Dan yang terakhir atau yang keempat ada orientasi geosentris. Nah, yaitu dibutuhkan manajemen yang berpengalaman internasional dan sejumlah besar komitmen gitu. Nah, baik teman-teman, kita lanjut lagi ke materi mengenai persetujuan. Perdagangan regional adalah persetujuan dalam suatu regional untuk memperluas perdagangan. Nah, dalam pertumbuhan ekonomi domestik ini didasari beberapa alasan, atau ada 2 alasan gitu. Yang pertama yaitu pertumbuhan telah menciptakan kesempatan pasar menjadi faktor pendorong perusahaan untuk memperluas jangkauan ke pasar internasional. Perusahaan internasional sendiri memberikan kontribusi pada proses perkembangan dan penciptaan kesempatan pasar dalam negara asalnya gitu. Dan selanjutnya ada, atau yang kedua, pertumbuhan ekonomi telah mengurangi penolakan yang mungkin telah berkembang sebagai respon terhadap masuknya perusahaan asing ke dalam ekonomi domestik gitu. Baik, alhamdulillah teman-teman, presentasi atau pemaparan materi ini sudah selesai. Saya pribadi mohon maaf bila ada kekurangan dalam pengeditan video dan juga pemahaman dalam materinya.
karena kekurangan hanya keluar dari saya dan kelebihan hanya keluar dari yang di atas. Dan jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, kita bicara dari hati ke hati aja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.